Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Coba Cikuyaya semuanya dimanapun berada. Beberapa hari terakhir ini kita difokuskan ya di kegiatan, TKA atau tes kemampuan akademik. Bulan November sudah digelar di jenjang SMA dan sederajat. Nah, mungkin di jenjang, SD akan dilaksanakan di bulan Maret atau April. Seperti apa pelaksanaan TKA dan bagaimana sih teknis pelaksanaan TKA? Sudah hadir bersama saya, sahabat saya sekaligus pengawas sekolah Kota Cirebon, Pak Fajar Eka Prasetya. Selamat siang Pak Fajar. Siang Ibu Yaya Qadariyah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nanti kita akan sama-sama ingin tahu dari Pak Fajar ini, gimana sih pelaksanaan TKA dan juga, teknis di lapangan Pak Fajar ya, karena Pak Fajar ini, beliau adalah admin TKA Kota Cirebon. Jadi ini udah ahlinya banget gitu ya kita tanya-tanya gitu. Nah, untuk awalan nih Pak Fajar, Iya gimana Bu? beberapa minggu yang lalu kan Pak Fajar tuh bolak-balik Jakarta, Garut gitu. Itu ngapain aja sih? Boleh dong diceritain Pak Fajar? Ya izin saya sharing saja bahwa, pertama saya waktu itu diminta Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Mhm. untuk mendampingi beliau di Jakarta, rapat koordinasi ya mengenai persiapan TKA, di mana di Jakarta itu pesertanya adalah kepala dinas pendidikan kota kabupaten se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sana dan saya diminta Ibu Kepala Dinas untuk mendampingin karena ada beberapa hal yang terkait dengan teknis TKA. Jadi, "Pak Fajar tolong dibantu." "Oke Bu, saya siap." Jadi saya di sana mendampingi beliau dan materi yang disampaikan itu pertama terkait regulasi TKA, persiapan TKA Dinas Pendidikan mesti seperti apa, kemudian nanti di sana ada teknis persiapan yang memang, pelaksanaan TKA seperti apa, dan juga ada beberapa pembahasan soal TKA. Nah, setelah dari situ saya kembali ke dinas dan koordinasi lagi dengan Ibu Kepala Dinas nanti untuk adanya sosialisasi TKA di Kota Cirebon. Oke, dan kayaknya teman-teman ya kalau Pak Fajar, memang menjadi admin TKA itu udah nggak aneh ya, karena beliau juga udah terbiasa di sebelum-sebelumnya mungkin di UN gitu ya, ANBK dan lain sebagainya, bener nggak? Saya dari ujian nasional dari 2017 ya kalau nggak salah, 16, 17, kemudian ada ANBK dan sekarang ke TKA. Insyaallah berbagi saja sih Bu dengan teman-teman sekalian, jadi biar pelaksanaan TKA di Kota Cirebon juga aman insyaallah. Oke. Nah, kita mau tahu nih Pak Fajar, teman-teman tuh punya keresahan tentang, pelaksanaan TKA dari mulai soal-soalnya seperti apa gitu, nanti pelaksanaan teknisnya seketat apa di sekolah-sekolah gitu, dan masih banyak, lagi permasalahan di, lapangan. Bisa dijelasin nggak teknis, pelaksanaan TKA itu di sekolah atau di jenjang SD, SMP itu seperti apa nantinya, bakal seperti apa? Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian mesti paham dulu TKA itu apa. Tes kompetensi akademik itu nanti untuk apa fungsinya dan kenapa mesti ada TKA ini. Jadi gini, sekarang ini adalah pemerintah pusat sepengetahuan saya tidak memiliki data untuk mengetahui kemampuan akademik siswa seperti apa. Kenapa? Karena memang belum terukur. Kalau UN kan memang untuk mengukur kemampuannya Bu ya. Nah, tapi kan sudah tidak ada adanya AN. AN itu hanya mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter lingkungan belajar. AN itu tidak mengetahui ukur kemampuan akademis anak. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan namanya TKA untuk menjadikan validator kemampuan anak seperti apa sih? Tentu yang terstandar dari Aceh sampai Papua. Oke. Gampangnya gini, ini meja. Nah, untuk mengetahui panjang meja ini mungkin kalau saya 3 kali jengkal, tapi kalau Buya mungkin 4 kali. Nah, itu kan tidak valid alat pengukurnya. Oleh karena itu disiapkanlah TK untuk menjadi alat yang valid untuk mengukur kemampuan anak-anak. Terstandar se-Indonesia, Nasional? nasional, dan soal-soalnya pun terstandar. Kenapa? Karena pemerintah, untuk jenjang SMA, SMK itu memang soalnya dari pusat langsung. Oke. Tetapi untuk Dikdas, SD, SMP itu soalnya bervariasi. Maksudnya ada komposisi yang soalnya dari pusat dan ada yang dari daerah. Nah, itu pun nanti di daerah ada tim pembuat soal. Nah, dan tim membuat soal ini juga berdasarkan kemampuan yang memang dimiliki oleh guru di suatu daerah yang dipercaya oleh dinas. Itu fungsi pertama. Dan mesti dipahamin bahwa TKI ini tidak mempengaruhi kelulusan. Oke, ini ditekankan nih Bapak Ibu biar tidak ada salah paham. Dan pentingnya adalah untuk mengerti kemampuan anak secara real di mata pelajaran tertentu saja. Dan hanya dua, bahasa Indonesia dan matematika. Oke, sampai di situ dulu. Oke.
bahasa Indonesia dan matematika. Oke, dan fungsi dari TKA tadi Pak Fajar bilang untuk mengukur dan dengan, standar nasional. Berarti ini dipastikan anak-anak yang sekolahnya di pedalaman gitu ya, yang apa namanya tuh misalkan, jauh dari apa namanya, sentuhan, gadget dan lain sebagainya, ini mereka akan mampu menjawab soal-soal TKA. Ya, karena soalnya terstandar ada bahasa kalau kami ada kisi-kisinya ya. Di kisi-kisi standar, tapi diturunkan menjadi indikator soal segala macam yang memang dibuat dari pusat, ada juga dari bapak ibu guru di daerah tersebut. Oh, jadi ada dari daerah juga? Nah, Oke. seperti itu. Jadi otomatis ada, kearifan lokal mungkin yang saya bilang, Mhm. di daerah yang masih bisa untuk dijawab. Berarti komposisinya ada beberapa soal yang dari daerah muatan, Ya, lokalnya ya. gitu ya? Soalnya itu satu paket 30, Mhm, 15 dari pusat, 8 dari kota kabupaten asal, oke. 7 dari kota kabupaten yang lain. Itu nanti disilang, Pos. di-cross. Yang cross-nya ya pemerintah pusat lagi seperti Oke. ada paketnya. Nah, kalau teknisnya sendiri seperti apa Pak Fajar di sekolah nih? Bagaimana sekolah bisa memulai TK ini seperti apa dulu nih? Nah, nanti, teman-teman di sekolah itu akan mendapatkan username atau akun ya, bahasanya, akunnya nanti akan dibagikan sama dinas pendidikan. Nah, di akun tersebutlah masuk ke web TKA. Nanti Bapak Ibu, izin nanti seperti seperti AN, karena sistemnya sama nih, sama kayak AN. Nanti setelah dapat akun, itu akan mendata sekolahnya, mengisi data-data siswanya, dan yang membedakan dengan sistem AN adalah kalau di TKA itu nanti ada mesti mengunduh formulir ketersediaan Wali murid? wali murid. Jadi Oke. si proktor, terutama yang megang sekolah lah, itu mendata siswa dari DOAN segala macam, pastikan tidak ada residu, tarik data siswa, kemudian mendownload surat ketersediaan. Dari situ nanti ada di web tuh. Itu Oke. di-download, dibagikan sesuai dengan jumlah siswanya. Nanti diberikan kepada wali murid, ditandatanganin, ini sebagai dasar siswa tersebut ikut atau tidak TKA. Oke. Nah, setelah itu diberikan ke proktor, proktor ngisi, ikut, tidak, tidak, tidak. Nah, lalu di situ juga proktor akan mendata ketersediaan perangkat di sekolah. Mhm. Kenapa seperti itu? Karena untuk TKI ini dibagi 6 hari. Pelaksanaan 6 hari. Oke. Pelaksanaan 6 hari, 1 hari 3 sesi. Jadi total dibuka selama 18 sesi. Oke. Dan Satu itu kota itu? se-Indonesia. Oke. Jadi nanti se-Indonesia itu seperti itu dan Bapak Ibu proktor di sekolah masing-masing silakan berstrategi mau pakai hari yang mana, sesi berapa, dan itu memang diperbolehkan. Karena tidak mesti ikut hari pertama sebenarnya Kak, sok bebas 6 hari. Saya Milih. berpikir seperti itu milih. Itu juga Bapak Ibu harus mempertimbangkan bahwa ketersediaan perangkat di sekolahnya berapa, Oke. siswanya berapa, kemudian dan mesti dipahamin, misalnya sekolahnya punya 30 laptop atau komputer, itu 30 itu tidak boleh semuanya untuk siswa, harus ada cadangan. Nah, mungkin kalau teman-teman proktor udah pada paham nih, tetap mesti ada cadangan, di mana cadangan itu sebagai suatu alat yang memang ketika si anak ngerjain di komputer A bermasalah dan Dia bisa punya. dia langsung pindah ke cadangan tersebut. Makanya dan saya masih berpikir bahwa teman-teman proktor di SMP dan SD itu sudah paham. Karena ini tidak jauh beda dengan AN, cuman kalau AN kan siswanya sampel ya, Ya, sudah ditentukan. kan. Kalau ini TKA siswanya tergantung sekolah, bisa jadi banyak semuanya ikut dan harapannya bisa ikut semua untuk mengetahui kemampuan akademiknya, seperti Oke. itu. Jadi sebenarnya, eee, teknisnya sih sepertinya sama ya, sama AN gitu ya. Hanya mungkin, berangkat dari keinginan orang tua dan siswa sendiri untuk ikut apa enggak nih, apa, TKA itu, gitu aja ya. Nah, sebenarnya urgensi TKA ini sih seperti apa untuk apa sih sebenarnya kalau misalkan kita mau, untuk anak nih, Nah, urgensinya apa seperti TKA yang ini? saya tahu tadi, TKA ini mengukur kemampuan anak. Oke. Yang soalnya terstandar, alat pengukurnya terstandar. Jadi si anak bisa tahu kemampuan saya di 2 pelajaran ini, bahasa dan matematika ini seperti apa sih? Iya. Nah, jadi real. Kemudian ketika ngomongin kemampuan, ini juga bisa jadi data bagi bapak ibu guru di sekolah ya. Oh, anak sekolah saya seperti ini hasilnya. Oke. Ketika hasilnya kurang baik, tentu jadi bahan refleksi nih, di mana yang mesti ditingkatkan. Lah, kalau levelnya dinas pendidikan kota itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena dinas pendidikan kota punya data real satu kota, satu kabupaten, anak-anaknya kemampuannya begini. Itu kan akan dianalisis.
Kalau misalnya kurangnya di mana? Di anaknya kah? Di gurunya kah? Apa di media pembelajarannya? Seperti itu. Itu jadi bahan refleksi. Jadi, bukan berarti kalau misalnya nilai kurang jadi bahan cemoan bagi saya, enggak. Kita akan berefleksi. Kemudian, dalam level nasional tentu mengetahui nih satu Indonesia Raya ini, oh anak-anak kami, anak-anak kita level SD, SMP matematikanya segini, bahasa Indonesia segini. Dan itu jadi bahan kebijakan ke depannya seperti apa? Apa yang mesti diperbaikin? Jadi ibaratnya mah kalau sakit gigi, masalah kan obatnya obat sakit gigi. Bukan malah obatnya sakit mata, itu segala masuk. Nah ini TK itu fungsinya untuk mengetahui seperti itu Bu Oke, Ega. tapi kan, eee, anak sendiri ikut TKA gitu kan, kemudian untuk anak SD dia nanti akan dipakai untuk ke SMP gitu maksudnya? Iya, Oke. salah satu manfaat TK itu ada di peraturan pemerintahnya ya. Itu bisa digunakan untuk sebagai salah satu syarat naik ke jenjang selanjutnya. Oke. Contohnya gini, SD nanti setiap anak yang ikut TKA itu akan mendapatkan sertifikat hasil TKA, 1 lembar. Sertifikat itu nanti ada nilainya, ada kategorinya. Nah, lalu di situ tuh nilai itu, sertifikat tersebut bisa digunakan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Misalnya kalau anak kelas 6 SD, itu bisa masuk untuk ke jenjang SMP melalui jalur prestasi akademis. Nah, seperti itu. SMP-nya bisa masuk ke SMA, SMA-nya bisa masuk ke university. Nah, seperti itu gunanya. Tetapi regulasi yang menentukan berapa persen masuk itu tidak ada setahu saya. Kembali ke daerah? Nah, karena Pak SPMB itu kan kebijakannya pemerintah daerah masing-masing. Oke. Jadi bisa dibalikin sama pemerintah daerah, kalau kemarin-kemarinnya pakai prestasi rapot nih. Nah, sekarang gimana? Balik lagi ke daerah. Apakah mau pakai 50-50? Apakah semuanya TKA? Atau bagaimana? Nah, itu balik ke daerah. Tapi memang dari pemerintah sudah memperbolehkan seperti itu. Tapi kalau dari Kota Cirebon sendiri gimana ini, penggodogan TKI ini seperti apa? Kami masih belum sampai tahap itu karena kebijakannya masih di perintah. Sanksi di Masih pemerintah kota? Tapi intinya, terlepas dari itu, kami masih berpikir bahwa urgensi TK ini penting sekali untuk mengatur kompetensi anak-anak kita. Dipakai atau tidak dipakainya untuk jalur prestasi akademik nggak jadi masalah sebenarnya. Oke. Nah, ini juga yang nanti bisa menenangkan teman-teman di lapangan kalau rumah saya kan deket belakang sekolah nih. Saya nggak maulah pakai TK, maunya pakai jalur zonasi. Ya nggak jadi masalah. Oke. TKA-nya di Nggak pakai TKA pun nggak masalah gitu zonasi ya? dipakai selesai. TKA-nya kan untuk mengukur kemampuan, selesai. Jadi tidak mesti ketika ikut TKA harus pakai TK, enggak, tidak seperti itu. Karena posisi TK sebenarnya kan opsional Opsional, bener, opsional tanpa paksaan. tapi ada harapan ikut semua. Kenapa? Oke. Untuk mengukur kemampuan, Bu. Iya. Itu sepertinya. Jadi, kita bisa melihat wajah pendidikan di sekolah kita itu seperti apa dari hasil TKA juga Salah ya, satunya dari gitu. yes. Nah, kan kemarin sudah selesai nih TKA tingkat jenjang SMA ya, dan sederajat gitu kan. Itu pemberitaannya santer banget, Yes. yang matematikanya jeblok gitu loh Pak Fajar. Nah ini kan menjadi apa ya, sebuah ketakutan lagi nih untuk di jenjang SD orang tua, gimana nanti anak saya, apalagi guru-gurunya gitu. Aduh, kan kemarin yang jeblok nilai matematikanya guru banyak disalahin loh yang tingkat SMA itu. Nah ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi teman-teman di, sekolah gitu ya, supaya bisa meningkatkan nilai TKA ini gitu. Nah kalau kita di dinas pendidikan, memandangnya seperti apa? Apa, udah deh kita bikin pengayaan aja atau gimana nih Pak Fajar? Balik lagi ke awal, TK ini kan mengukur kemampuan akademis anak, yang jujur ya. Jadi posisinya ya sudah tidak jadi masalah. Ketika memang nanti nilainya tidak sesuai harapan, saya selalu berpikir itu jadi bahan refleksi kita. Seperti itu. Toh kalau SMA kan soalnya dari pusat langsung nih Bu. Ya. Kalau di KAS kan ada dari guru kota kabupatennya dan presentasi dari kota kabupaten yang lain. Jadi sebenarnya harusnya aman. Kalaupun nanti nilainya bermasalah, bagi saya pribadi tetap berpikir kita bisa refleksi di situ. Dan apakah mesti ada tambahan pengayaan segala macam? Ya bagi saya pribadi tidak usah. Tapi kalau memang sekolah mau melaksanakan, mangga. Tapi jangan sampai berbenturan dengan aturan yang memaksa pada pembiayaan orang tua murid. Jangan, kenapa? Karena di regulasi pun nggak ada. Jadi ya mengukur aja biasa seperti itu. Seperti itu. Dan jangan sampai memberatkan seperti itu. Silakan nanti sekolah bisa berstrategi seperti apa, karena ya, TK ini nanti kemungkinan besar kan dilaksanakan bulan Maret sampai April, tanggalnya belum keluar. Dan menurut hemat saya kemungkinan dilaksanakan setelah PSAS. Kenapa?
Ya logikanya ketika anak mau diujikan, mereka harus selesai dulu dong materi diterima, Oke, selesai semua materi didapatkan baru diujikan. ujikan gitu. Masa di tengah-tengah belum selesai udah diujikan, bagi saya seperti itu. Jadi Iya iya, selesai dulu, diujikan. seben jadi teman-teman di lapangan kayaknya tenang tenang aja gitu ya, nggak usah panik gitu ya, nggak usah riweuh gitu ya, gitu. Nyiapinnya juga ya biasa-biasa aja, hadapi, santai bahwa ini memang program prioritas pemerintah ya, salah satu program Ya, prioritas nggak. Nah, dan kita hadapi ini dengan tenang juga, kalau kata Menteri Pendidikan itu apa? TKA yang apa? jujur dan menggembirakan. Jujur dan mengembirakan gitu katanya. Jujur yang mengembirakan itu yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, jujur dikerjakan oleh siswa tanpa campur tangan pihak tua dan jadikan kegiatan DKI ini sebagai kegiatan untuk mengukur kemampuan refleksi anak-anak. Jangan jadi beban. Toh tidak ada pressure untuk lulus tidaknya di situ kan. Jadi ya silahkan dikerjakan dengan jujur dan dilaksanakan. Jadi anak-anak langsung, oh saya nilai segini, hasil pretesnya segini. Dan kayaknya ini menjadi ini ya, menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai guru gitu ya untuk bisa membuat anak-anak itu, mengerjakan soal TKA itu dengan menyenangkan, menggembirakan gitu ya, Iya, nggak usah ada pressure gitu ya. betul. Jadi memang untuk mengukur kemampuan saja selesai. Kalaupun nilainya kurang, ya berarti anak itu seperti itu kemampuannya. Jadi tidak ada tekanan yang memang harus nilai minimal segini kayak kemarin kan. Enggak, ini mah sok aja dikerjakan, tapi bukan berarti asal-asalan. Kita dapat hasil yang nanti nilai anak-anak masing-masing, sertifikat hasil TKA. Nah itu apa tuh predikat yang nantinya didapatnya? Ada istimewa, cukup, sedang, kurang. Oh ada kurang? Ada Ya kurang juga ada ya, disebutkan di situ. salah ya, ada 4 di situ. Yes, Ada 4 di situ. mengerikan juga kalau dikasih kurang ya. Ada standar penilaian, Oke oke. ada standar penilaian yang memang itu by system Heeh. dan nanti tinggal di-download oleh sekolah, seperti layaknya ijazah kalau saya bilang gitu. Ada nasal sekolah, tempat pelaksanaan, nama, NISN, dan segala macamnya ada di situ. Dan itu bagi saya pribadi sebagai suatu hasil prestasi belajar anak yang memang harus diapresiasi. Tuh. Sekolah pun jadikan ini sebagai bahan refleksi, oh seperti ini hasil prestasi anak-anak kita. Dan jangan sampai berpikir jadi beban bagi saya pribadi, enggak. Ayo ketika sudah dilaksanakan, sudah ada hasilnya, silakan dirundingkan kembali. Nah, seperti itu oleh sekolah. Dan sekolah pun ketika nanti mau pelaksanaan harus ada sosialisasi dulu Bu Bu Yaya. Kepada siswanya dijelaskannya fungsi TK seperti apa, jangan jadi beban. Kemudian kepada orang tua muridnya dijelaskan bahwa begini begini begini, agar tidak ada berita simpang siur di lapangan. Nah, dan sekolah harus bisa menjelaskan sedetail-detail fungsi TKA ke depannya untuk kapan manfaatnya dan dampaknya seperti apa. Karena saya pikir pribadi, ya ini sebenarnya bagus TKA ini, Iya. ya. Terlepas dari, apa bahasanya ya, Pro kontra, kontroversi di tapi bagi saya lapangan. pendidik, ya nggak apa-apa, ya dilihat aja, nggak usah pusing-pusing. Dan itu sebagai gambaran cerminan sekolah, oh seperti ini sekolah kita, tinggal diperbaiki saja. Oke. Jadi sebelum melaksanakan TKA dan sebelum kita, apa namanya tuh, mempersiapkan segalanya gitu ya, salah satu persiapan awal itu sosialisasi kepada orang tua ya, itu wajib banget ya? Harus. Mhm. Dan kemarin itu kami Dinas Pendidikan sudah melaksanakan sosialisasi TKA untuk jenjang SD dan SMP, sudah semua. Nah, sekarang tinggal kewajiban sekolah untuk mensosialisasikan kepada warga sekolah, kepala sekolahnya, guru-guru di situ, kepada siswanya, dan kepada orang tua murid. Momennya tepat sebenarnya sekarang karena mau bagi rapot nih kan ya. Nah, bisa nih orang tua dipanggil di situ ketika bagi rapot, dijelaskan ada sosialisasi di situ nantinya. Agar sekalian ngambil rapot, sekalian dijelaskan juga. Karena pelaksanaannya sekitar bulan Maret sampai April. Oke ya. Dari situasi itu, nanti kan tentu ada beberapa hal yang ditanyakan orang tua murid dan harusnya pihak sekolah bisa menjawab. Saya eksekut. Dan tugas selanjutnya adalah sekolah mesti mempersiapkan perangkatnya dan melatih siswa. Minimal gini, minimal melatih siswa bahwa aplikasinya seperti ini. Nanti cara pengoperasiannya seperti ini. Dan itu sudah ada semua di website Pusmendik. Dan itu katanya nanti akan ada tryout 2 kali ya? Ah iya, ada simulasi dan Simulasi? university. Tetapi itu fungsinya hanya untuk mengukur kesiapan jaringan sekolah Ya saat ya. dan tidak berpengaruh pada hasil anak karena masih belajar bersih atau simulasi. Yang penting pas waktu pelaksanaannya. Dan nanti Bu ya, pelaksanaannya ini ketika ada anak yang tidak masuk bagaimana? Nanti ada susulan. Mmm. Ada susulan di mana susulan ini nanti
tanggalnya ditentukan sama pusat. Susulan ini adalah suatu waktu yang memang dipersiapkan untuk anak-anak yang tidak ikut ketika pelaksanaan. Oke Diperbolehkan ikut di susulan tersebut. oke. Wah, udah lengkap banget kan ya teman-teman ininya informasi dari Pak Fajar tadi selaku admin TKA di Kota Cirebon. Mudah-mudahan bisa apa ya sedikit menjawab keresahan juga kekepoan teman-teman gitu ya akan gimana sih pelaksanaan TKA dan teknisnya dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Fajar ya. Ya. Mungkin sedikit dari kita berdua teman-teman mudah-mudahan nanti akan lancar TKA-nya di satuan pendidikan teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita akhiri Pak Fajar? Oke, Bapak Ibu, saya punya berpesan jadikan TK ini sebagai suatu wadah kita untuk berefleksi, bukan memanipulasi data. Kita mesti sadar bahwa TK ini fungsinya seperti apa dan harapannya adalah dari hasil TK ini kita bisa merefleksikan kemampuan anak seperti apa dan sekolah kita mesti memperbaiki di mana ketika nanti hasilnya kurang, seperti itu. Dan jadikan ini sebagai kegiatan yang jujur dan menggembirakan buat anak didik, Kak. Terus Oke, terima kasih dari Umah Rinjani, Kota Cirebon. Saya Ciku Yaya dan saya Muhammad Fajar Eka Prasetya. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.